Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bersama dengan saya di 7 Minute with God. Saudaraku, saya sedang berada di suatu tempat di Danau Toba, di mana kita boleh menikmati karya Tuhan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar firman Tuhan, ada banyak janji-janji Tuhan, puluhan janji-janji Tuhan yang diperdengarkan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar janji Tuhan, khususnya bagi bangsa Israel ketika mereka dalam pembuangan. Dan saya percaya janji itu juga akan dialamatkan juga kepada kita, orang-orang yang percaya. Mari kita belajar firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan yang indah, di tempat yang indah ini kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus bekerja, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, latar belakang daripada ayat ini ialah nubuat Nabi Jeremia sekitar tahun 620 sebelum Masehi. Nah, dialamatkan pada suku Yehuda yang akan dibuang ke kota Babel. Karena dosa ketidaktaatan mereka meninggalkan Tuhan, bahkan dikatakan juga perjinahan rohani. Nah, 15 tahun kemudian nubuat ini digenapi dan mereka dibuang ke kota Babel. Kita tahu bahwa kondisi di pembuangan tidak ada masa depan anak-anak mereka juga. Bahkan mereka ditindas, diperbudak, hak-hak mereka yang menjadi milik mereka itu dirampas oleh orang-orang yang ada di Babel. Betapa pedih dan sedih keadaan mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang sulit itulah datang janji Tuhan. Jeremia pasal 29 ayat yang ke-11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan." Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa janji Tuhan bagi mereka. Ada dua hal yang penting yang boleh kita pelajari di dalam janji ini. Yang pertama, bahwa Allah memiliki rencana yang indah. Nah, janji ini dari mulut Allah sendiri, dari ketetapan Allah sendiri. Karena dia ingat bahwa Israel itu adalah orang kesayangan Tuhan. Tetapi Tuhan mengizinkan mereka dibuang supaya bangsa Israel kembali bertobat, kembali kepada penciptanya. Saudara, sekalipun bangsa Israel berdosa, tidak taat, bahkan meninggalkan Tuhan, mencari ilah-ilah lain, menyembah ilah-ilah lain, namun Allah tidak membuang mereka, Allah tidak melepaskan mereka, namun Allah tetap peduli kepada bangsa Israel dan memberikan solusi jalan keluar. Saudara, ini sesuatu yang sangat indah. Kalau kita belajar di Perjanjian Baru, bagaimana profil seorang ayah. Di Lukas pasal yang ke-15 bercerita tentang seorang ayah. Ada dua anaknya yang sulung dan bungsu. Yang bungsu minta harta warisan dan pergi jauh, menghabiskan dengan poya-poya. Begitu jahat sekali. Dan akhirnya habislah semua hartanya. Tetapi ayahnya menanti-nantikan dia, menanti kedatangan daripada si anak bungsu itu. Demikianlah Allah. Sebagaimanapun ketidaktaatan bangsa Israel, kejahatan mereka, tetapi Allah selalu mengasihi, peduli, dan mata Tuhan selalu melihat dan memperhatikan bangsa Israel. Saudara, hal ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita di zaman ini. Kadangkala orang-orang percaya, anak-anak Tuhan tidak taat, meninggalkan Tuhan, bersungut-sungut. Tapi yang pasti, rencana Allah kepada kita, orang-orang percaya, selalu indah, selalu baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu yang bisa kita aminkan. Yang kedua, yang boleh kita dapatkan dari ayat yang ke-11 ini adalah ayat 29b berkata bahwa demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini membuat kita menjadi kuat, teguh, dan tidak pernah berputus asa terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua yang bisa kita pelajari di sini adalah rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rencana Tuhan itu adalah untuk memberikan masa depan
yang indah. Artinya Tuhan bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Makan, minum, seluruhnya. Apa yang kita takutkan, apa yang kita pikirkan, harapan kita, Allah menolong dan menopang kita senantiasa. Bahkan rencana damai sejahtera itu termasuk juga untuk masa depan anak-anak kita. Bahkan juga merancangkan masa depan yang indah untuk usaha kita, pekerjaan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini bisa digambarkan sebagai seorang orang tua. Orang tua selalu merencanakan sesuatu yang indah bagi anak-anaknya. Saya punya anak 2. Di dalam benak saya, bagaimana saya berusaha untuk merancangkan yang terbaik untuk anak-anak saya. Studinya, keluarganya, anaknya, rumahnya, dan semua apa yang dipikirkannya. Saya ingin supaya apa yang didapatkannya yang terbaik dan yang terindah. Dan saya tidak pernah merancangkan yang buruk, sekalipun kadangkala anak saya tidak taat, tidak mendengarkan perintah orang tua, atau menyebalkan. Tetapi di pihak saya orang tua selalu merancangkan yang terbaik untuk anak-anak saya. Dan apa yang terjadi? Hati saya sedih sebagai orang tua jika anak-anak saya di dalam masa depannya itu rugi atau tidak berhasil. Tapi yang menjadi kerinduan saya orang tua, anak saya itu mendapatkan yang terbaik dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah janji Tuhan kepada kita anak-anaknya, baik kepada bangsa Israel masa depan yang penuh pengharapan, dan akhirnya bangsa Israel dikembalikan menjadi bangsa yang sungguh-sungguh disayangi oleh Tuhan. Demikian juga kita belajar bahwa Tuhan memberikan rancangan yang indah bagi kita dan memberikan masa depan yang penuh pengharapan bagi kita. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah di ayat yang ke-12. Dan apabila kamu berseru dan datang dan berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apa yang kita lakukan supaya kita menikmati janji-janji Tuhan ini? Yang pertama adalah datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Mulai hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, pemilik masa depan yang indah bagi kita. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk janji-Mu yang indah. Biar setiap kami Tuhan mendapatkan janji-janji yang Tuhan sediakan bagi kami, masa depan yang penuh pengharapan. Saya berdoa bagi kami semua, pendengar dimanapun berada, kami boleh mendapatkan janji itu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.